Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang secara terjemahan bebasnya dapat disampaikan bahwa seorang wanita dipilih karena 4 perkara. Karena rupanya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Berbahagialah yang memilihnya karena agamanya. Ada 2 hal yang perlu kita cermati di sini. Pertama, sebagai insan yang cerdas tentu kita paham bahwa kata wanita ini tidak bisa hanya diterjemahkan secara letterlek dan hanya berlaku secara seksis seolah-olah yang lain tidak begitu. Kata wanita sebagai calon istri tentu berlaku juga untuk kata laki-laki calon suami atau calon presiden atau calon rektor, sama saja. Berbahagialah bila kita memilih subjek itu atas dasar agamanya. Masalah kedua adalah tentang agama. Kita sepakat bahwa yang agamanya bagus. Tetapi masalahnya agama macam apa yang ada di benak kita ketika kita memilih calon-calon itu. Ada fenomena yang menarik dalam 2 minggu terakhir kalau tidak salah. Ketika seorang penyelenggara negara dipecat, tetangga-tetangganya mengatakan sulit dipercaya karena dia kelihatannya soleh. Atau ada di dalam kesempatan yang lain, seorang yang didakwa korupsi, tetangga-tetangga dan teman-temannya juga mengatakan rasanya sulit dipercaya karena dia soleh. Ada satu diskrepansi yang diam-diam kita terima bahwa ada kesolehan yang ternyata tidak berkorelasi dengan performance publik. Bila pemahaman kita orang beragama dengan soleh seperti dipotret oleh tetangga-tetangga dan teman-teman orang tadi dipakai sebagai patokan keberagamaan, mungkin ini dapat menjelaskan fenomena ketika sebuah negeri para penduduknya mengklaim diri sebagai paling percaya Tuhan dan masjidnya pun paling banyak di dunia. Jumlahnya tidak kurang dari 850.000 masjid di luar musola. Sementara korupsinya juara juga. Karena dimaksud beragama menurut potret orang-orang ini adalah sesuatu yang nampaknya sesuatu yang sangat personal dan sama sekali tidak berkaitan dengan performance manusia sebagai makhluk publik. Atau kalau di dalam bahasa Arab mungkin lebih dilihat sebagai basar ketimbang sebagai insan. Padahal sebagai basar, Rasulullah pun basar seperti kita. Bedanya dengan kita adalah secara insaniah Rasulullah memperoleh satu enforcement berupa wahyu. Sehingga kualitas insaniahnya jauh berbeda. Basarnya sama, ketika kena tombak pipi kanannya ya rompal juga giginya. Tidak ada cerita Rasulullah punya kekebalan dan lain-lain sebagaimana kadang-kadang kita mengklaimkan diri dalam kehidupan sehari-hari adanya karomah-karomah terhadap para wali. Mungkin ini sesuatu yang harus kita mengerti bersama. Bila demikian halnya, din macam apa gerangan? Way of life macam apa gerangan yang dimintakan Allah agar dipilih? Bila kita hari-hari ini ke bank mana saja termasuk bank BUMN pun kita merasa dihormati. Satpamnya membukakan pintu dan bertanya dengan sopan, Bapak, Ibu ada perlu apa? Langsung
Kalau dia mau ke teller ditunjukkan antrian teller, kalau dia mau ke customer service ditunjukkan. Begitu pula. Kita merasa dihormati. Satpam itu memperoleh pengarahan tentang performance kerjanya. Walaupun sehari-hari sama anaknya mungkin galak. Tetapi sebagai pegawai bank dia harus hormat seperti itu. Karena ada SOP-nya, ada ukurannya. Pegawai bank tadi, entah teller, entah satpam, itu memenuhi apa yang disebut sebagai performance index dari perusahaan yang mengutusnya. Satpam-satpam ini boleh dikatakan aslama wajhahu lil perusahaan. Menyelaraskan citra dirinya. Aslama menyelaraskan wajhahu citra diri lil perusahaannya. Mungkin agak kontras dengan satpam yang kategorinya berbeda, yang sering celamitan, yang sekarang pun sedang jadi masalah. Karena bahkan TKI yang lewat itu dipandang sebagai sumber uang, selalu aja diperas begitu. Celamitan apa saja pun boleh diselundupkan sehingga industri dalam negeri terpuruk. Atau satpam-satpam kategori lainnya yang seharusnya mengawal republik ini. Mereka tidak malu, bahkan berani flexing juga. Karena kira-kira pesan yang mereka peroleh, you boleh korupsi asal tetap dukung rezim begitu. Jadi di belakangnya ada citra diri korporat yang mengutusnya. Manakala kita melihat wajah-wajah itu, itulah orang yang ada di belakangnya. Di dalam Islam dipertanyakan. Di dalam An-Nisa ayat 125 yang tadi dibacakan. Waman ahsanu dinan, dan siapakah yang way of life-nya lebih baik daripada mimman aslama wajhahu lillah, yang menyelaraskan citra dirinya dengan Allah. Allah lah big boss kita. Allah lah employer kita. Allah lah yang mengutus kita. Siapa gerangan Allah itu? Di dalam Al-Fatihah sangat tegas disebutkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul Alamin. Maliki Yaumiddin. Yang tidak mentolerir perbuatan-perbuatan culas. Yang sangat menganjurkan kita menjadi pemaaf dan seterusnya. Kalau kita merasa sebagai officers dari yang mengutus seperti itu, maka performance kita harus seperti itu. Lepas dari masalah bahwa ternyata tuan kecil kita, yang namanya pemerintah, yang namanya pemilik perusahaan, menghendaki kita berbuat yang lain. Karena bos besar kita, yang di pertuan agung kita, menghendaki kita punya performance seperti itu. Jadi nomor satu, orang manusia yang akan menjadi unggulan, yang akan direkrut oleh peradaban manapun, mempunyai sikap aslama wajhahu lillah. Menyelaraskan citra dirinya dengan yang mengutusnya. Yang itu adalah Rabbul Alamin dan Maha Pengasih dan Penyayang. Yang lebih kaya daripada Bill Gates, yang lebih berkuasa dari Jeff Bezos dan lain-lain. Nggak ada bandingannya. Jadi kalau cuma sekedar takut dengan presiden lokal dan kemudian menjadi tidak aslama wajhahulillah, rasanya sayang banget. Nah, para satpam tadi, para low rank officers tadi mempunyai SOP yang sangat lengkap menghadapi orang begini, menghadapi situasi begini. Kalau ada sesuatu yang di luar SOP-nya, dia akan bertanya kepada supervisornya dan yang di atas lagi. Yang supervisors ini, yang high rank officers ini tidak dilengkapi dengan SOP. Tetapi dilengkapi dengan buku pedoman yang lain yang memerlukan tafsir dan kreativitas serta imajinasi untuk menjalankannya. Bahkan menurunkan menjadi SOP baru bila belum ada. Di dalam Al-Quran, kategori yang kedua ini masuk ke dalam tingkatan yang berikut. Wahuwa muhsinun. Bedanya antara berislam dengan berihsan itu dijelaskan oleh hadis Jibril yang sangat terkenal. Rasulullah pada ujung hadis itu berkata, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Berislam, beriman, berihsan. Berislam penuh dengan SOP. Musolat, tangannya setinggi apapun diatur. Apa bacaannya pun diatur. Tetapi untuk kategori hiring officers tidak diatur. Yang ada adalah ukuran performance-nya saja.
Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, maka muliakanlah tamunya. Bagaimana memuliakan tamu? Setiap daerah beda-beda. Ada yang menyodorkan teh manis, ada yang maksa makan, macam-macam. Ada tafsiran yang sangat bebas untuk level manajer ke atas. Lebih daripada itu, tuntutan untuk orang mempunyai way of life terbaik tidak sekedar memenuhi SOP yang sangat hebat, juga dia mengembangkan satu tingkat ke ihsan untuk sekedar bisa membedakan apa bedanya sekedar berislam dengan berihsan. Kalau kita lihat Singapura, para penduduknya pasti ngantri, pasti jaga kerapian di Singapura, takut dihukum. Begitu mereka pergi ke Batam, ya mereka nggak terikat lagi dengan hukum Singapura. Bebas-bebas saja seperti bisa kita lihat. Agak berbeda kasusnya ketika kita melihat para supporter Jepang membersihkan stadion di Qatar ketika bahkan kesebelasannya kalah. Tidak ada di Jepang. Tidak ada ketentuan tentang keharusan itu. Tapi membersihkan itu sudah jadi way of life. Sudah jadi ihsan. Ihsan bukanlah bicara soal teknik. Teknik ngambil sampahnya sama aja di Jepang maupun di Qatar. Tetapi kapan teknik ini diterapkan itulah perbuatan ihsan. Itu adalah level kebijakan. Bekerja di luar apa yang ditulis. Itu adalah ihsan. Kalau kita membayangkan ihsan seperti apa? Seperti itulah kira-kira. Orang tidak lagi berbuat atas dasar karena pahala. Tapi atas dasar bahwa Allah suka dengan itu. Dan kita ingin menyenangkan Allah. Lebih daripada itu, di dalam Al-Quran disebutkan tingkat tertinggi adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Nabi Ibrahim kita tahu sama-sama, namanya sudah abadi. Bahkan sudah dapat sholawat duluan. Ketika kita hari ini membaca sholawat untuk baginda Rasul, menyampaikan sholawat untuk baginda Rasul, diatributkan kepada Ibrahim. Kama shollaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim sudah dapat sholawat duluan? Karena hidupnya sudah tuntas. Sudah menyempurnakan diri. Yang itu pun, sholawat itu pun bisa kita peroleh. Ulaika alaihim sholawatum mirrabbihim warahmah. Bila kita nanti sukses ngurus dunia, sebagaimana tugas kita semua dilahirkan ke dunia. Balik lagi ke akhirat nanti, kita akan dapat sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga demikian. Kenapa Nabi Ibrahim sampai pada level situ? Karena satu-satunya orang yang memperoleh predikat Hanif hanya Nabi Ibrahim. Hanif itu apa? Sering kita dengar bahwa Hanif itu lurus. Mungkin hari ini kita perlu atau bolehlah agak nakal sedikit mengatakan bahwa Hanif itu tidak cukup sekedar lurus. Hanif itu artinya continuous improvement. Tidak berhenti mencari jawaban yang lebih hakiki. Tidak berhenti mencari solusi yang lebih baik. Jadi seorang yang punya best way of life, pastilah dia mencitrakan diri sebagai officers dari yang maha mulia dan maha kuasa. Yang kedua bekerja di luar tuntutan apa yang tertulis. Dan yang ketiga menyempurnakan diri. Kebetulan beberapa bulan yang akan datang kita akan milih rektor. Begitu. Tergantung kita. Apakah kita akan punya rektor yang mengikuti apa yang tertulis. Kelasnya birokrat. Atau mengejar apa yang ditargetkan. Kelasnya manajer. Atau menemukan hal-hal baru yang memang seharusnya menjadi citra dirinya ITB sebagai lokomotif teknologi di Indonesia. Kelasnya leader. Tergantung kita. Kenapa tergantung kita? Ya kalau kita berkali-kali dapat rektor yang tidak seperti leader, ya artinya kita memang tidak menghendaki. Di Jawa Barat tempat nasi tradisional itu yang terbuat dari anyaman bambu disebutnya boboko. Bagian mahkotanya atasnya disebutnya wengku. Wengku inilah yang mempersatukan anyaman menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tinggi. Sayangnya wengkunya harus nempel pada anyaman bambunya. Wengku yang tidak nempel dengan anyaman bambunya lepas. Tidak membentuk apapun. Pemimpin itu harus nempel dengan masyarakatnya. Alias pemimpin itu sebetulnya representasi dari komunitasnya. Kalau pemimpinnya begitu-begitu saja, kalau pemimpinnya korupsi terus, ya artinya diam-diam mayoritas kita memang bisa dibeli. Kalau pemimpinnya tidak kreatif, ya artinya kita memang tidak menghendaki orang yang kreatif. Tergantung kita memilihnya. Dalam konteks ini, izinkan Khatib untuk berpesan kepada senior-senior yang kebetulan mendapatkan tugas di Senat. Karena di ITB ini
Kedaulatan ada di tangan Senat. Dosen biasa boleh berteriak apa saja. Yang bernya suara Senat. Senatlah yang mengambil keputusan. Senatlah yang menentukan. Apakah Senat akan tetap berpegang saja pada aturan yang ada atau Senat mengembangkan kapasitas diri dan imajinasi untuk memperoleh satu hasil yang lebih baik agar bangsa ini dapat dituntun ke arah yang lebih baik, setidaknya pada penguasaan teknologi. Tergantung kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.